Dari beberapa masalah, kita sering merasakan penderitaan. Walau dengan kadar yang berbeda, semua orang-orang merasakan ini. Mungkin bagi kita masalah orang lain adalah masalah kecil. Tetapi jika kita menjadi orang itu, tentu ceritanya nggak akan sama. Pastilah kita kepayahan dan nggak lagi bisa melihatnya sebagai masalah kecil. Penderitaan itu nggak bisa dihindari, mau nggak mau kita akan mendapatkan bagian kita. Percuma aja kita bertanya-tanya, kenapa sih gue harus yang menderita? Kenapa sih gue gini amat? Ya gue buat apa sih? Semua akan mendapatkan bagiannya. Apa yang pantas kita tanyakan adalah, apa yang bisa gue dapat dari sabar menghadapi penderitaan ini? Dengan memahami untuk apa kita menderita, akan ada hikmah yang kita dapat pada akhirnya. Karena sebagai manusia kita bisa menahan penderitaan ini jika kita percaya ada tujuan dan alasan di balik itu. Kita bisa terus bersabar menjalani rutinitas yang membosankan. Bangun pagi, macet-macetan, atau berdesak-desakan di transportasi umum. Karena itu memiliki tujuan di balik semuanya, yaitu mencari nafkah agar bisa menghidupi diri dan orang-orang yang kita sayangi. Ketika kita tahu ada tujuan di balik penderitaan yang kita alami, kita menjadi lebih tangguh, teman-teman. Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari. Agar terus kuat, kita harus memiliki atau memahami apa yang kita perjuangkan di penderitaan yang kita alami. Kalau kita paham bahwa dengan semua masalah yang ada, kita jadi punya kesempatan untuk bersabar, maka kita bisa melihat masalah-masalah hidup menjadi suatu yang sebenarnya bisa disyukuri. Memangnya tanpa ada masalah, bagaimana kita bisa bersabar? Satu hal yang pasti, di balik kesabaran ada reward yang kita terbatas. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 146 yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96 yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di Quran surat Al-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, yang artinya begini. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Dengan mengimani itu, kita bisa paham bahwa sabar punya keuntungan yang sangat banyak. Memang tidak mudah. Hal-hal buruk seperti amarah, emosi, kesal, itu mudah dan gampang menjadi kebiasaan. Sedangkan hal-hal baik seperti sabar, tenang, dan ikhlas itu susah. Pasti ada makna di balik keduanya, yang gak mungkin dikhianati hasilnya sendiri. Agar kita jadi manusia yang tetap kuat, yang gak dianggap lemah oleh manusia lainnya, kenapa kita gak berkeluh kesah kepada Tuhan yang menciptakan kita? Betul gak teman-teman? Yang jelas-jelas bisa memberi jalan keluar yang tidak membuat kita terlihat lemah, yang mengatur ketenangan hati kita. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya, kawan-kawan, dan gak pernah menzalimi hambanya. Semua musibah dan hal yang tidak mengenakan yang kita dapat datangnya dari ulah kita sendiri, atau paling tidak itulah yang terbaik yang memang harus kita dapatkan. Musibah itu juga datangnya dari dosa kita, mungkin gak secara langsung dan gak segamblang itu. Bisa aja dulu kita pernah menyakiti hati saudara kita, dan balasannya baru datang beberapa lama kemudian dengan cara yang berbeda. Dengan musibah yang kita dapat, kita jadi tahu diri. Kita bisa merefleksi kesalahan-kesalahan kita, sehingga bisa merubah setelah itu.
Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah takdir yang dipastikan terjadi. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayai bahwa itu adalah yang terbaik. Mungkin nggak tahu nikmatnya sekarang, tapi nanti akan memahaminya. Lagi pula terkadang keterpurukanlah yang membuat kita bisa sadar posisi kita. Bisa paham bahwa kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang butuh pertolongan. Kadang kita membutuhkan suatu musibah agar kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa berdoa dengan tulus, merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dan sebaliknya, ketika kita bahagia, mungkin sulit bagi kita merasakan hal-hal itu. Kapan lagi kita bisa merasakan nikmatnya berdoa, menangis, memohon dengan tulus kepada Tuhan? Kalau bukan ketika kita benar-benar terhimpit, nggak tahu tuh kapan lagi harus berbuat apa. Dan satu lagi, ketika kita bisa menikmati dan mensyukuri sesuatu, ketika kita sudah merasakan lawan dari itu, kita bisa tahu nikmatnya kenyang setelah merasakan lapar. Kita bisa tahu nikmatnya minum setelah merasakan haus. Nikmatnya istirahat ketika capek. Nikmatnya mendapatkan rezeki ketika merasakan kesulitan. Dan nikmatnya senang setelah merasakan kesedihan. Dan ini semua akan ada akhirnya. Kalau kita bisa terus bersabar terhadap masalah yang kita dapatkan, bersabar untuk terus melakukan ketaatan, maka Allah menjanjikan surga. Surga yang di dalamnya berisi hal-hal yang tidak pernah dilihat di mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan perasaan-perasaan yang belum pernah kita rasakan di dunia. Surga nggak memiliki keburukan di dalamnya. Nggak ada kecemburuan, nggak ada kebencian, nggak ada dendam, nggak ada kecemasan, bahkan nggak ada kesedihan. Surga membuat orang-orang di dalamnya selalu merasa bahagia yang terus bertambah tiap detiknya. Surga nggak terbatas oleh waktu dan indahnya nggak bisa kita bayangkan. Masya Allah teman-teman. Apa yang perlu kita lakukan hanyalah sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang menimpa. Bertahan sebentar aja, nggak lama. Itu semua ada akhirnya. Kita harus berusaha, terus berusaha, agar kesusahan kita di dunia menjadi buah yang manis di surga. Amin ya rabbal alamin. Thank you.